pesan-pesan dari salah satu sahabat beliau yang akan disampaikan. Akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Insianto MM. Kami bersini. Salah satu orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang sedang mendapatkan anugerah istimewa. Oleh Tuhan Bapak apa anugerah istimewa itu? Tuhan menuntun, menolong, berjalan bersama sudah sepanjang 50 tahun mereka menjalani pernikahan. Ini yang mendapatkan semua orang, betul Bapak Ibu? Termasuk saya tadi mikir-mikir, saya sampai nggak 50 tahun. Kali ini nggak semua orang, tentu ini anugerah yang istimewa buat Pak Pendeta Suyanto. Bapak Ibu, tadi saya diminta untuk membuat kesaksian pelayanan. Saya tidak tahu kenapa saya dipilih, padahal banyak Bapak Ibu teman-teman yang sepelayanan dengan Pak 7 tahun bersama dari itu 27 tahun bersama untuk melayani sampai hari ini. Tentu ada hal-hal yang saya sangat terkesan dari apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Yunus Suyanto. Buat saya Pak Pendeta Yunus Suyanto dan Ibu Kim adalah orang tua, sahabat, sekaligus rekan dalam saya sudah merangkum beberapa hal. Saya mengungkapkan dulu. Yang pertama, Pak Yato dan Bu Yato adalah setia dalam layanan. Kalau pesan setia ini dalam track panjang, dalam waktu yang panjang, setia, sangat setia. Mulai dari datang ke tempat ini berdua sehingga ada manusia tunggu jemaat, dan seterusnya kita tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta setia. Baik duka maupun suka mereka setia. Saya dukung satu dengan yang lain. Bahkan anak-anak saya ditinggalkan. Sampai suatu kali masuk kompak. Masuk kompak di turunan David sampai situ. Dan Bapak Ibu, kalau saya bersama dengan istri saya, kalau saya nyetir, dia selalu saya bantu itu. Kenapa? Tapi biar saya terdekat. Saya bertiga, saya kayak mobil Pak, ayo gas. Tapi ya itu berhasil membuat saya dekat dengan Tuhan. Karena dia saya berdoa terus ya. Jadi dalam penting saya itu dari sempit, saya takut ya. Dia bilang, ayo gas terus. Ya, setiap kita saling setia, mendukung. Ya, suatu kali sempat nggak makan sampai pagi. Kita dengan saya waktu itu kunjungan satu teman, dikiranya sudah dikasih makan di sebuah jemaat, ya, kasih kayak gitu ya. Terus memang yang membuat berikutnya dikunjungi, kira sudah di tempat lain sudah makan tapi nggak kasih makan. Gitu. Sampai malam juga gitu. Ya, kopi terus jadi kembung gitu. Ya, itu 12 itu sekali jadi kenapa jemaatnya pikirnya positif gitu, positif ya, orang sana atau sampai pagi makan umumnya ini yang pertama setia. Dan yang kedua inspiratif, idenya banyak. Beliau berdua tidak pernah bicara dengan saya tentang apa dan bagaimana, tapi apa yang dilakukan itu menginspirasi saya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kami dulu waktu itu masih Tanjung Bintang, Tanjung Bintang itu wilayahnya ada wilayah 2, wilayah 3, wilayah 1. Pelayanan cukup luas begitu. Sehingga apa yang kita lakukan ya, kami terinspirasi. Gitu. Jadi pelayanan biar tidak mengatakan kamu harus ini, kamu harus itu.
apapun itu ternyata ada juga yang nggak suka gitu ya. Jadi Pak Yato, ya, mama kita jalan terus. Saya udah mulai kasih misi, ayo jalan terus. Mungkin ada yang merasani, ada yang mendiskreditkan, ada yang tidak mendukung. Pak Yato, dan dia tuh memberi semangat, ayo terus jalan terus. Sampai terakhir, kami kemarin, Pak Yato di usia 79 tahun, 79 Pak, masih sanggup naik gunung tangga menembus. Betul banget. Umur 79 tahun. Mbak Mami yang ketakutin komen itu. Mbak Mami komen di halaman Facebook saya. Oh ini bapak saya yang dibunuh. Jadi gunung tangga masih sanggup didaki ya bersama-sama dalam pemilihan oposisi. Luar biasa. Ya, kalau kita ya, kita jangan mau kalah ya. Usia 7 ayo ambil berapa gitu ya. Lalu yang keempat adalah solutif. Selalu memberikan solusi. Saya seringkali sulit dalam pelayanan ini. Ketika kami melayani dalam satu jemaah, waktu itu saya mau majelis melayani sekretarisnya, lalu kami berbagi ladang. Pak urusan iman, urusan jemaat, urusan Pak Yato. Tapi urusan manajemen jemaat, urusan saya. Nah, ketika saya mau menangkap jemaat itu, pertanyaan adalah, Pak Yato bisa kasih solusi. Ini. Ya, saya pikir tidak hanya saya merasakan, banyak teman-teman juga yang mengatakan bahwa Pak Yato solutif. Lalu yang kelima adalah pembelajaran. Era digital, siapa yang sama apa yang ada juga bisa. Waktu itu usia Pak Yato udah cukup ya lewat lalu belajar ya, tapi mungkin satu-satunya pendeta di lingkungan seluruh STS yang bukan sarjana teologi ya Pak. Ya betul ya, Pak STM. Tapi semangat belajar itu, anak-anak muda maksudnya melihat Pak Yato semangat belajar itu, dan Pak Yato itu gak suka belajar dengan siapapun juga. Waktu itu mau belajar Word ya Pak. Belajar Word, belajar Excel, belajar PowerPoint itu yang ada di sana. Anak usia baru 7 tahun. Pak Yato sudah 4 bulan dari waktu itu. Dan saya gak suka gitu. Jadi itu kan si Pandu, ada Pandu gitu kan. Dan ya pasti ini gitu. Sampai akhirnya baru bisa Excel, bisa Word, bisa PowerPoint. Dan untuk buat presentasi ya sudah bisa. Ini kok belajar. Dan ini yang menginspirasi kita semuanya, jangan kalah kita semua untuk menjadi orang-orang yang mau belajar terus. Karena belajar tidak ada batasnya. Kemudian yang terakhir, kami melihat tentang Pak Yato dan Bu Yato adalah sosok yang rendah hati. Inilah yang menjadi maskotnya, keberhasilannya, kunci suksesnya Pak Yato dalam pelayanan. Dicintai banyak jemaat dan banyak teman layarnya dapat dikatakan bagus, sukses, tanaman sukses, satu kata kunci benar. Dari kemudian nantilah kita lihat bahwa Pak Yato sungguh betul-betul mengandalkan Tuhan dalam setiap mungkin demikian kesan yang saya lihat dari kacamata saya. Bapak Ibu, teman-teman yang kan mungkin bisa melihat dari kacamata masing-masing. Tapi saya lihat itu, mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi, untuk Pak Yato, selamat menerima tugas ini, Bapak Ibu. Selamat